Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanda Putri Olivia Setiawan dengan NIM 2111779. Hari ini akan memaparkan materi untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Dr. Rudi Rituna, SPD, MM, MPD. Materi yang akan saya bahas adalah keempat materi yang telah kita pelajari dan juga manfaat keempat materi tersebut sebagai bekal saya sebagai calon guru profesional. Materi pertama, dimensi dan hakikat manusia. Yang pertama, hakikat manusia dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kunci perbedaan manusia dengan hewan adalah adanya kemampuan menyadari diri pada manusia. Manusia menyadari bahwa karakteristik diri sehingga manusia dapat membedakan dirinya dengan aku yang lain, dan aku. Yang kedua, ada kemampuan bereksistensi. Kemampuan menerobos ruang dan waktu, tidak terbelenggu oleh ruang, tempat, dan waktu sehingga manusia memiliki unsur kebebasan. Yang ketiga, kepemilikan kata hati. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, yang sedang, dan yang telah diperbuatnya. Kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan benar, atau yang buruk dan salah bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat ada moral. Seseorang dikatakan bermoral tinggi karena ia menyatukan diri dengan nilai-nilai yang tinggi, serta segenap perbuatan merupakan peragaan dari nilai-nilai yang tinggi tersebut. Yang kelima, ada kemampuan bertanggung jawab, yaitu kesediaan untuk menanggung segenap akibat perbuatan yang menuntut yang bertanggung jawab. Wujud bertanggung jawab ini ada tiga. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Yang keenam, ada rasa kebebasan, bebas tetapi terikat oleh kodrat manusia. Yang ketujuh, ada kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak dua macam gejala sebagai manifestasi manusia sebagai makhluk sosial. Tak ada hak tanpa kewajiban, dan kewajiban ada karena ada hak yang harus dipenuhi. Yang kedelapan, ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan sebagai hasil perpaduan dari pengalaman yang menyenangkan dengan yang pahit dan antara proses dengan hasil. Dan selanjutnya ada dimensi-dimensi hakikat manusia. Manusia ada dimensi-dimensi hakikat manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang memiliki raga dan jiwa. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Dan selanjutnya, manusia adalah makhluk religius, artinya makhluk yang mengakui Tuhan. Yang kedua ada landasan pendidikan. Landasan dibagi, yang pertama ada landasan filosofis, yaitu pengertian dari landasan filosofis sendiri adalah bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, dan hakikat pengetahuan. Yang kedua adalah landasan sosiologis, yaitu dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Yang keempat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Yang ketiga adalah landasan kultural, yaitu kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi dengan jalan pendidikan baik secara formal maupun informal. Yang keempat ada landasan psikologis, yaitu dasar psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Yang kelima ada landasan ilmiah dan teknologis, yaitu kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsinya teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya ada asas-asas pokok pendidikan, yang itu ada tiga. Yang pertama asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga asas kemandirian dalam belajar. Selanjutnya adalah perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Seiring dengan pesatnya globalisasi, tuntutan dan tantangan kehidupan pun meningkat, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan dan juga memasuki perkembangan baru. Sayangnya, reformasi dunia dalam pendidikan Indonesia berjalan lambat dikarenakan adanya sistem sentralisasi sementara proses globalisasi terus berjalan. Solusinya, pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat dapat bertindak cepat menemukan dan memperbaiki celah-celah
yang dapat menyulut kesenjangan dalam dunia pendidikan. Salah satunya dengan cara menjadikan pendidikan di Indonesia semakin murah atau bahkan gratis, tapi bukan pendidikan murahan yang tidak berkualitas. Yang selanjutnya adalah upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat dan sebagainya telah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta siap menyesuaikan diri dengan situasi tersebut. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang. Manfaat dari kita sebagai calon guru mendatang adalah sebagai bakal calon guru profesional untuk mengetahui keempat materi di atas adalah agar kita dapat meningkatkan kualitas peserta didik dari segi pendidikan, baik itu kognitif, afektif, maupun moral, sehingga mencapainya tujuan belajar bagi siswa dan bagi guru. Selain itu, manfaat yang didapatkan kita sebagai jalan guru profesional dengan mengetahui hakikat-hakikat manusia adalah kita dapat terus belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga sebagai guru nantinya kita dapat mengerjakan banyak hal baik yang meliputi perkembangan secara jasmani dan rohani maupun secara kognitif dan afektif. Manfaat dari mengenal manfaat dari mengenal mengenai 5 landasan dalam proses penerapan di lembaga pendidikan sekolah dasar adalah karena dalam sebuah pembelajaran kita membutuhkan landasan-landasan untuk mendidik para siswa agar terciptanya kualitas pendidikan yang baik. Manfaat dari mengetahui perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan adalah agar guru dapat mengantisipasi apa saja kira-kira tantangan yang akan dihadapi sebagai seorang pendidik yang profesional yang nantinya dapat terus berkembang sesuai dengan zaman, sehingga proses pembelajaran dapat terus dilaksanakan sesuai dengan perubahan zaman yang menyangkut perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.